Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, maju ajua, ahoy, Ahoy. Enjuah-juah. enjuah-juah. Tribuners, berjumpa kembali dengan saya dalam acara spesial Jumpa Tengah. Saya In Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Jumpa Tengah edisi tanggal 10 Februari 2024 ini kembali menghadirkan Bang Deddy Iskandar Batubara, anggota DPD RI dari Dapil Sumut sekaligus Ketua Alwasliyah Sumatera Utara. Bang Deddy ini kali kedua nih mampir ke Terima kasih nih studio diundang lagi. Tribun. Sering-sering aja ngundang saya lagi. Ini detik-detik akhir nanti nih Bang, Iya, menuju tanggal 14. siap. Ya, 4 hari lagi. Tentu bergejolak-gejolak lah ini. Hati bergejolak. Saya insya Allah sudah menyerahkan sepenuhnya. Sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Saya sudah serahkan sepenuhnya ke Allah. Takdir urusannya. Usaha sudah. Rasanya saya usaha lakukan. sudah maksimal. Sudah. Rasanya. Saya meyakini upaya saya untuk melakukan aktivitas kampanye dan beragam kegiatan lainnya pada pemilu kali ini sudah saya lakukan. Hasilnya saya serahkan dan kembalikan kepada sang pemilik kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memutuskan nanti. Dia yang akan memutuskan apakah kekuasaan ini masih akan dipergilirkan kepada saya dan kepada orang-orang yang dia pilih, sepenuhnya otoritasnya Allah. Tapi tentu usaha kita harus maksimal kan iya. gitu Bang. Usaha kita harus Karena maksimal. kita nggak pantas juga berharap hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Ya. Nanti ikhlas tapi tidur-tidur aja ya kan Bang. Itu salah juga kan ya. Konsepnya nggak gitu juga Nggak ya gitu. kan. Harus kerja gitu. keras. Ya. Harus kerja keras. Bang Ded, kemarin 5 tahun Abang sudah Iya. duduk sebagai anggota DPD RI. Tentu secara background saya tahu betul Abang seorang aktivis bahkan sejak kuliah Iya. sampai menjadi hari ini Ketua Alwasliyah, kemudian akademisi juga, memimpin organisasi yang luar biasa besar di Sumatera Utara dengan jumlah sekolah, dengan jumlah madrasah Bang ya, Iya. yang luar biasa besar di Sumatera Utara. Nah, di dalam 5 tahun kepemimpinan Abang tentu di DPD RI tentu banyak poin-poin pokok lah yang Abang kemudian secara pemikiran, lalu secara kelembagaan di Alwasliyah sendiri, kemudian Abang tentu memonitor bagaimana pendidikan di Sumatera Utara segala macam. Nah, di 5 tahun kepemimpinan itu Bang di DPD RI, kemudian apa yang kemudian menjadi fokusnya Abang nanti selama 5 tahun itu, dan kemudian kalaulah terpilih nanti apa kemudian fokusnya kembali? Ya, saya kira pertama saya akan tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. Supaya enak mengukurnya. Apakah kemudian saya dapat raport bagus atau raport merah? Ya. Kalau alat ukurnya adalah kewenangan, tugas pokok, fungsi DPD, maka saya meyakini bahwa insya Allah selama 5 tahun ke belakang saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan peran-peran saya sebagai senat, sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai wakil masyarakat daerah, wakil pemerintah daerah yang berada di pusat. Target-target saya ya tentu tidak akan keluar dari fungsi legislasinya DPD, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Fungsi legislasi itu artinya bahwa sebagai anggota DPD pada saya melekat kewenangan untuk bisa mengusulkan undang-undang. Bisa juga ikut membahas undang-undang bersama-sama dengan DPR dan pemerintah. Dalam kerangka yang sama, saya juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apakah kemudian secara operasional dia sudah benar-benar berjalan on the track? Apakah kemudian bermanfaat betul dirasakan oleh masyarakat? Ya. Kalau kemudian pada sejumlah rentang waktu tertentu undang-undang ini dirasakan kemudian perlu disempurnakan karena berbagai macam perubahan dan dinamika di masyarakat, ya. maka itu juga tidak menutup kemungkinan dengan kewenangan ada
kita mengusulkan adanya perubahan undang-undang. Meskipun secara kewenangan hak budgeting anggota DPD itu hanya pada konteks ikut memberikan pertimbangan terhadap APBN. Oke. Artinya kita mempotret APBN dalam perspektif yang makro saja. Karena kita tidak ikut membahas sampai ke tingkat satuan yang paling anggaran kecil, ya, ke gitu, anggaran. Bang, ya. Tapi kewenangan kita untuk bisa memotret APBN secara lebih luas itu juga mesti digunakan, dan saya kira kami di DPD melakukan itu dalam setiap kali sidang bersama dengan DPR yang kemudian dilanjutkan dengan pengantar APBN oleh pemerintah. Anggota DPD terlibat dalam proses itu, dan kemudian pada waktunya komite yang membidangi lingkup tugas itu akan dimintai pandangan dan pendapat soal bagaimana pertimbangannya terhadap APBN itu. Ini saya kira yang menjadi fokus dan target semua anggota parlemen atas nama anggota DPD. Tentu dia nggak akan keluar dari sini. Tapi pada perspektif lain, karena kita ini kan wakilnya masyarakat daerah. Setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, setiap kali kita berinteraksi dengan masyarakat, maka selalu saja ada aspirasi, ada keinginan, ada harapan, ada hope yang disampaikan kepada anggota, kepada kita yang datang menemui mereka. Tentu saja kewenangan yang melekat pada kita itu, karena kita ini adalah jembatan penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kita gunakanlah beragam kewenangan yang kita punya itu untuk menyalurkan dan bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan publik. Benar bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah itu tidak sama dengan lembaga parlemen yang lebih senior bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sekurang-kurangnya posisi kita sebagai wakil daerah itu juga bisa kita gunakan untuk ikut menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Saya kira pada rentang 5 tahun terakhir ini ada beberapa fokus pekerjaan yang hampir saya selesaikan, dan kenapa kemudian selesai, ada juga yang belum selesai, ada juga barangkali yang gagal. Kalau saya sebut misalkan, saya sebagai ketua panitia perancang undang-undang hari ini, pada akhir 2023 yang lalu, saya atas nama pimpinan dan anggota panitia perancang undang-undang diberikan kesempatan lewat rapat tripartit bersama dengan DPR dan pemerintah untuk usul inisiatif kita diterima. Jadi rapat tripartit itu menerima 3 usul inisiatif undang-undang. Agak jarang memang ketika rapat bersama dengan Badan Legislasi DPR dan pemerintah kita diberikan langsung 3 undang-undang usul inisiatif. Ada undang-undang perubahan atas undang-undang 32 tentang kelautan. Ada undang-undang daerah kepulauan, dan ada undang-undang bahasa daerah, rancangan undang-undang bahasa daerah. Saya merasa bersyukur interaksi yang saya bangun dengan pimpinan Badan Legislasi dan Kementerian Hukum dan HAM atas nama pemerintah. Setidaknya 3 RUU ini kemudian masuk dalam prolegnas. Dari 47 program legislasi nasional di 2024 itu, 3 usul inisiatif DPD itu diterima. Dan saya merasa bahwa ini bagian dari salah satu perjuangan kami secara kolektif kolegial sebagai panitia perancang undang-undang di Dewan Perwakilan Daerah. Yang berikutnya saya kira ke depan ini masih ada PR penting yang harus menjadi target saya. Ketika saya datang misalkan ke Langkat, saya datang ke Mandailing Natal, saya datang ke Simalungun. 3 daerah yang saya sebut ini, masing-masing di sini berharap ke depan ada pemekaran kabupaten kota. Mandailing Natal berharap ada pemekaran pantai barat Mandailing. Yang hari ini Mandailing Natal, karena Natal yang berada persis berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sesungguhnya ini menjadi kota sejarah, ini kota lama. Yang seyogianya posisinya ini sudah bisa lebih maju dari yang ada sekarang. Sana ada Barus misalnya gitu Bang ya. Kalau Barus di Tapanuli Tengah. Tapteng dia ya. Oh, di Tapanuli Tengah. Berarti dia masuk di Mandailing. Ini Mandailingnya sana, di Mandailing yang Natal. batasan langsung mungkin nanti dengan si Pasaman Barat, Pasaman. Ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, Simalungun Hataran. Ini usul yang sudah lama. Simalungun atas dan Simalungun bawah istilah kita. Kemudian ada Kabupaten Teluk Aru, usul dari masyarakat Kabupaten Langkat. 3 kabupaten besar ini
secara geografis menurut saya sangat layak dan pantas untuk dimekarkan karena teritorial yang begitu luas. Kita kan berharap bahwa pemekaran ini kan berefek kepada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Itulah kenapa kemudian saya kira beberapa daerah ini masih mengusulkan pentingnya pemekaran kabupaten di tempat mana mereka sekarang berdomisili. Dan ini saya kira oleh pemerintah Jokowi hari ini dimoratorium kan. Masih belum dibuka moratorium. Moratorium itu artinya bahwa kita belum memberikan ruang, pemerintah belum memberikan ruang untuk pemekaran baru, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, tidak ada. Karenanya saya kira kita berharap pada periode yang akan datang ini lembaga DPD yang kemudian ada kewenangannya untuk merekomendasikan pemekaran daerah sebagai salah satu yang diatur amanat Undang-Undang Dasar pasal 22D itu, ini yang akan kita teruskan dan kita dorong. Selanjutnya saya kira, saya juga ingin mengkritisi kebijakan pemerintah soal dana bagi hasil misalkan. Yang menurut saya, sampai hari ini proporsionalitasnya itu belum terlaksana dengan baik. Pak Edi Rahmayadi tahun lalu menyebutkan bahwa 575 triliun dana hasil perkebunan kita itu dibawa ke Jakarta. Tapi kemudian yang balik ke kita itu hanya 4% saja. Tahun 2023 yang lalu, di bulan Oktober, Menteri Keuangan menyebut dana bagi hasil untuk Sumatera Utara hasil perkebunan nilainya hanya 74 miliar. Dari total 500 miliar 75 triliun. Saya tadi mencoba mengasumsi membagi-bagi saja. Persentasinya kecil sekali. Padahal sebenarnya kita berharap dana bagi hasil itu kan peruntukannya ada dua. Pertama untuk perbaikan infrastruktur jalan, yang kedua untuk kegiatan lainnya. Kita tahu bahwa panjang jalan di Sumatera Utara nih sekitar 3.000 km yang kondisinya belum seluruhnya dalam kondisi baik. Kita berharap kalau dana bagi hasil perkebunan itu besar turun ke kita, maka jalan-jalan yang ada di Sumatera Utara yang selama hari ini digunakan juga untuk proses lalu lintas dan mobilisasi hasil-hasil perkebunan, itu kondisinya bisa layak. Saya kemarin turun ke daerah namanya Silau Raya Kahayan ya. Raya Kahayan. Saya mendapati bahwa akses jalan yang menghubungkan antara perkebunan dengan perkampungan itu kondisinya rusak parah. Padahal sesungguhnya kita ini wilayah perkebunan yang punya dana bagi hasil cukup besar. Saya ingin tetap memberikan atensi kepada aspek ini agar pemerintah pusat lebih serius dan kemudian memberikan proporsionalitas yang adil kepada daerah penghasil perkebunan dan daerah-daerah sekitar perkebunan. Saya kira itu terkait dengan dana bagi hasil perkebunan. Kemudian pada perspektif yang lain, target saya berikutnya tentu karena saya ini memang ngurusin Al-Wasliyah ini yang punya usaha pendidikan. Amal usahanya. Kemudian ada panti asuhan. Dua aspek ini menurut saya atensi dan keadilan pemerintah untuk memberikan pemerataan pembangunan terhadap fasilitas pendidikan antara kota, Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, ini kan belum. Belum merata Bang ya? Belum merata. Walaupun kita tahu bahwa ada APBN 20% yang dialokasikan untuk itu. Tapi faktanya kita masih menemukan bahwa masih ada sekolah-sekolah kita yang secara fisik ini belum cukup memadai sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kalau target kita Indonesia Emas 2045, seyogianya tidak boleh lagi ada infrastruktur pendidikan kita yang bermasalah secara fisik bangunan. Kita belum bercerita soal misalkan pemerataan sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikannya. Yang kita tahu bahwa masih kita temukan sekolah-sekolah di ibu kota. Di ibu kota. Ketika kita turun ke daerah, ada saja guru yang tidak spesialis keilmuannya di bidang itu, tapi terpaksa mengajar di bidang lain. Mata pelajar Indonesia ngajar matematika. Ngajar matematika, benar. Itu masih ketemu. Bahkan saya masih mendapati ada sekolah, di situ ada anak-anak yang beragama Islam, tapi guru agama Islamnya tidak ada. Atau ada sekolah, di situ ada anak-anak Kristen, tapi guru agama Kristennya tidak ada. Harusnya berapapun jumlah anak yang sekolah di situ, kalau ada agamanya yang berbeda, negara mesti menyiapkan. Hadir dong. Ya kalau satu orang misalkan Islam di daerah Kepulauan Nias misalkan, di salah satu sekolah negeri, ya tugas negara dong menyiapkan itu. Atau misalkan ada anak Nasrani yang belajar di tengah-tengah sekolah yang mayoritas penduduknya Muslim. Siapkan dong guru agama Kristennya di situ. Ini yang menurut saya juga masih menjadi problem
di kita soal pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan saya masih akan terus memberikan konsentrasi yang penuh terhadap beberapa aspek yang saya sebutkan tadi itu, Ya. Bang. Nah memang Bang Red, kalau kita lihat misalnya dari bagi hasil tadi yang Iya. Abang singgung itu kan jomplang sekali ya, dari jumlah triliun 500 triliun kita hanya kebagian 24 miliar. 74 miliar. Iya. 10% pun tidak ini kan. Nggak nyampe. Berapa ya? 2-4% ya? Nah itu kan menjadi konsentrasi teman-teman di DPD dong. Harusnya kalau sumut begitu, daerah lain kan juga begitu, Bang. Benar. Ketimpangan pembagian bagi hasil perkebunan ini. Dan kalau kita lihat, Bang, ya, sepanjang mata kita ini di wilayah pantai barat sampai ke Mandailing, Natal sana kan banyak sekali kebunnya, Bang. Benar. Iya. Faktanya memang tidak hanya kita. Kalimantan misalkan, yang mayoritas juga wilayah perkebunan. Ya. Sama juga. Jadi negara maksudnya wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi yang penghasil perkebunan ini belum belum mendapatkan hak yang itu karena regulasi kita yang mengaturnya seperti itu atau bagaimana, Bang? ya. Terakhir ada peraturan Menteri Keuangan yang baru terbit di akhir 2023 yang lalu. Membagi dana bagi hasil perkebunan itu 80% untuk daerah penghasil, kemudian 60% untuk daerah di sekitarnya, ya. Tapi itu juga belum proporsional, itu baru mengatur soal pembagian menurut saya. Yang ditransfer dalam bentuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah baru memastikan pembagian persentase. Ya. Belum memberikan dampak yang berkeadilan. Ya, artinya begini, kalau Sumatera Utara mengirimkan jumlah besar sebagai bagian dari pendapatan negara dari hasil perkebunan, kembalikan juga dong dalam bentuk yang besar. Ya. Berapa misalkan? Ya, kalau saya sih relatif ya, antara 10-20% sesungguhnya. Harusnya segitu ya? Harusnya sebegitu dong. Supaya apa? Daerahnya Kalau bisa lebih 500 leluasa. triliun ya artinya minimal 500 miliar. Iya. Kan Iya gitu. dong. Itu yang kemudian tadi kita baru bisa menelaah secara langsung bagaimana pendidikan kita atau infrastruktur lah yang paling penting, bagaimana kemudian akses menuju perkebunan keluar ke pemukiman masyarakat, mungkin interkoneksi infrastruktur. Betul. Kan kita masih dapatin ini adalah perkebunan. Kemudian di dalam perkebunan itu ada perkampungan. Ya. Dalam perkampungan itu kan sebagian besar mata pencaharian masyarakat kita kan bertani, berkebun. Bagaimana mereka bisa kemudian mampu mengakses lebih mudah dengan biaya lebih murah, menjual hasil-hasil kebunnya ke sentra-sentra ekonomi di luar itu kalau akses jalannya buruk. Belum ngomong jembatan. Oh, belum. Ini masih soal urusan jalan saja. Ya. Dan saya kira memang ini harus jadi atensi oleh pemerintah pusat. Jadi kita nggak keberatan. Misalkan kalau Jawa itu hari ini begitu pesat kemajuannya, silakan saja, nggak ada persoalan. Tapi tolong juga dong perhatikan bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa. Indonesia itu ada Sumatera, Indonesia itu ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua. Nah, kalau selama hari ini fasilitas sudah lebih lengkap di Jawa misalkan, hari ini digeser dong sedikit ke wilayah kita di Sumatera supaya kita juga bisa merasakan gitu loh. Jalan-jalan kalau kita sekarang misalkan ke daerah Jawa. Sekarang kalau mau jalan darat dari mulai Banten sampai dengan ke Madura, kita bisa lewat jalan darat yang mulus semua jalannya gitu loh. Tapi coba kalau sekarang kita misalkan, saya lah dari Medan ini mau kunjungan ke wilayah Mandailing, Natal. Oke, beberapa ruas jalan kita pastikan bagus lah. Tapi tetap saja kita akan bertemu dengan jalan rusak, berlubang, nggak mulus dan lain sebagainya. Dan itu dari tahun ke tahun jalan negara itu. Kira-kira begitu. Padahal itu sentra perkebunan yang Padahal sangat ya, besar. benar. Bang, yang menarik lagi tadi Bang Ded, ada 3 rancangan undang-undang yang kemudian masuk dalam Program legislasi nasional. Apa urgensinya 3 RUU itu bagi masyarakat Sumatera Utara? Ya, pertama bicara DPD tidak hanya bicara Sumatera Utara, tentu bicara Indonesia secara keseluruhan. Pertama ada RUU perubahan Undang-Undang Kelautan. Kebetulan saya yang sejak awal ikut terlibat dalam proses sampai kemudian ini oleh Badan Legislasi DPR bersama dengan pemerintah dan DPD disepakati sebagai program legislasi nasional 2024. Kenapa ini penting? Begini, ada problem pada wilayah kelautan kita. Cost-nya high. Misalkan. Jadi ekspor impor itu kenapa kemudian nilai barang yang diperjualbelikan lintas negara itu kesannya dari Indonesia agak mahal? Itu karena barangkali di wilayah laut
ini kita tidak terkoneksi dan terintegrasi. Terlalu banyak misalkan lembaga yang punya otoritas ngurusin laut. Dari mulai KPLP, Ada kemudian bea cukai imigrasi, di situ. bea cukai, apalagi pol air. Udah. Semua lembaga yang punya otoritas ini kemudian oleh pelaku usaha kita yang biasa berdagang antar negara dianggap ada cost yang lebih besar, sehingga nilai perdagangan kita secara harga itu nggak kompetitif dibandingkan yang lain. Karenanya yang pertama perlu diatur soal birokrasi yang terintegrasi. Jadi wilayah laut kita ini cukuplah dikelola dengan satu pintu saja, sehingga low cost, bisa lebih murah. Jadi harga-harga barang dagangan kita pun secara nasional, secara Bisa internasional bersaing. bisa bersaing. Kalau nggak kita pasti akan kalah terus. Itu. Kemudian tidak hanya pada konteks itu sebenarnya, karena wilayah kita ini kan paling besar wilayah lautnya, Indonesia kita ini. Karenanya penting saya kira mengatur bagaimana kemudian laut kita yang besar ini betul-betul memberikan dampak ekonomi yang besar bagi pembangunan kita sebagai sebuah bangsa. Kemudian ada 2 RUU lagi. RUU daerah kepulauan. Daerah kepulauan. Bayangkan kita punya 17.000 pulau. Udah. Kadang-kadang mengatur daerah kepulauan ini kan nggak sama dengan mengatur wilayah daratan. Kita punya undang-undang otonomi daerah. Udah. Tapi persepsi kita soal otonomi daerah lebih banyak bicara soal wilayah daratan. Kita lupa bahwa ada wilayah-wilayah laut kita yang Kepulauan terluar. kita, ya. Contoh kita di Sumatera Utara. Ada Nias Kita punya mungkin. Kepulauan Nias. Ada Sibolga mungkin. Ada Sibolga. Saya kemarin dari Gunung Sitoli ke Teluk Dalam nyebrang ke Pulau Telo. Butuh waktu kalau pakai speedboat kurang lebih 2 jam misalkan. Atau kalau naik kapal feri butuh waktu sekitar 6 jam untuk bisa menyeberang. Itu pun kita mesti memastikan cuaca, ombak dan lain sebagainya. Udah. Bagaimana kemudian sebuah undang-undang itu bisa menjamin keadilan bagi semua tempat yang sama di negara ini. Mereka yang tinggal di daerah daratan pun maupun yang tinggal di wilayah lautan atau mereka yang tinggal di hutan belantara, sesungguhnya mereka bagian dari negara ini. Mereka mesti tetap mendapatkan perlindungan yang sama, hak yang sama. Iya betul. Geografisnya berbeda. Tapi hak untuk mendapatkan harga barang yang murah harus sama dong. Ya. Hak untuk mendapatkan akses pendidikan juga harus sama dong. Nggak boleh beda-beda gitu loh. Mereka juga berhak mendapatkan akses transportasi yang layak. Harus. Kalau kita di darat bisa gampang aksesnya, kenapa mereka di laut susah aksesnya? Di sini negara yang menurut saya harus memberikan atensi. Negara perlu hadir pada wilayah-wilayah kepulauan ini. Nggak boleh negara membiarkan. Karena kalau itu dibiarkan, ya sementara wilayah-wilayah daerah terluar, terisolir, terdalam yang kemudian berhubungan dengan bahkan wilayah-wilayah perbatasan luar negeri, kan kita harus memberikan atensi kepada mereka gitu loh. Itu. Kemudian yang ketiga RUU bahasa daerah. Menarik ketika kemudian bahasa daerah yang kita punya ini kan luar biasa banyak ya. Berapa ya? 500-an apa berapa ya bahasa daerah kita ya? Seluruh Indonesia. Nah, bahasa Batak aja itu beda-beda modelnya, stylenya. Orang Mandailing beda logatnya, bahkan orang Mandailing Natal dengan orang Gunung Tua itu sudah beda, dengan Nias lain lagi, dengan Karo apa lagi, udah. Selama hari ini nggak ada regulasi yang mengatur secara spesifik soal bahasa daerah. Ini kan kekayaan nasional kita ini. Iya, kekayaan kita tuh bukan hanya tambang, bukan hanya batu bara, udah, bukan hanya perkebunan. Bahasa daerah yang kita punya ini juga kekayaan. Kalau kemudian bahasa daerah ini tidak berusaha kita lindungi, tidak berusaha kita siapkan regulasi yang menjadi payung hukumnya, jangan-jangan besok bahasa daerah kita ini pelan-pelan akan punah. Dan sudah ada beberapa bahasa daerah itu yang punya karena nggak ada lagi pengujarnya, nggak ada lagi yang menggunakannya. Kalau dulu Bang, bahasa daerah ini disisipkan dalam program muatan lokal. Iya. Di beberapa daerah, misalnya saya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu masih lumayan Bang. Jadi anak-anak SD itu harus Bahasa Sunda. mau orang situ atau tidak situ, Mesti mereka belajar harus bahasa belajar Sunda. bahasa Sunda. Itu keren itu. Mestinya kita bisa terapkan itu. Iya. Dan harus dimasukkan dalam kurikulum kita misalkan. Saya khawatir betul karena anak saya 3 udah nggak bisa bahasa Mandailing lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena pertama memang di lingkungan keluarga kami juga lagi, saya dengan istri karena memang berbeda suku tidak lagi menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa
Komunikasi di rumah, dah. Ya kapan anak saya bisa mendengar itu? Di sekolah juga nggak ada belajar bahasa daerah khusus misalkan. Karenanya memang menurut saya perlu ada regulasi yang lebih spesifik. Di Komite 3 itu, yang di komitenya saya sekarang ini di DPD itu, yang salah satu lingkup tugasnya adalah bahasa daerah itu, ya, pariwisata, budaya, kemudian sosial. Ya kita ingin melindungi bahasa daerah ini. Dan oleh pemerintah dan DPR sejalan pikirannya dengan kita bahwa perlu ada payung hukum yang lebih konkret menjamin agar kekayaan kita dalam bentuk bahasa ini betul-betul bisa kita jaga dan kita rawat selamanya. Ini 3 hal yang memang hari ini menjadi tugas pokok kita di akhir masa jabatan periode ini. Mudah-mudahan kita dan berharap. itu sudah masuk prolegnas pula. Sudah, kalau undang-undang kelautan bahkan sudah dibentuk panjanya dengan DPR. Saya termasuk ikut di situ sebagai wakil dari Dewan Perwakilan Daerah. Undang-undang bahasa daerah juga sudah diserahkan ke Komisi 10. Kita tinggal menunggu nanti follow up berikutnya untuk pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut. Pastinya nanti karena DPD ya sebagai penginisiasi undang-undang ini, kita pasti akan diundang untuk rapat bersama membicarakan itu. Dan mudah-mudahan memang sampai dengan akhir masa jabatan ini kita berharap 2 atau 3 produk undang-undang ini bisa kita selesaikan. Bang, itu 5 tahun terakhir di dalam DPD Abang bertugas di Komite 3. Komite 3. Ya. Komite 3 itu satu di antaranya tadi Abang sebut adalah pariwisata. Ya, pariwisata benar. Kemarin saya sempat ke Madinah, Bang. Oh iya. Hari Jumat kemarin baru sampai ke Medan. Saya dari Sidempuan terus naik sampai ke atas ke Madinah. Ada peluang-peluang yang luar biasa misalnya di Sibolga. Iya. Yang kemudian wilayah lautnya luar biasa di situ. Lah kemudian mungkin kalau ketika saya flashback di sana Abang di Komite 3 itu tentu ada capaian dong selama 5 tahun ini yang Abang lakukan. Paling tidak kemarin waktu diskusi dengan timnya Abang ada 7 capaian besar lah katanya. Iya. Selama Abang kemudian 5 tahun ini kemudian menduduki kursi DPD RI. Iya. Lah apa capaian itu? Iya. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tentu capaian itu bisa kita ukur sepanjang lingkup tugasnya, ya. Maksud saya ekspektasi kita juga jangan keluar dari apa yang menjadi otoritas dan kewenangannya lembaga ini. Karena tentu akan sangat sulit mengukur keberhasilan para anggota dewan kalau kemudian kita mencoba cari ukuran di luar dari kewenangan yang dia miliki. Ya. Saya paling tidak bisa menyebut pertama. Salah satu keberhasilan kami barangkali, saya tidak ingin menyebut diri saya lah gitu ya. Kalau saya pribadi kan tentu terlalu jumawa menurut saya, karena ini kerja-kerja kolektif ya, bukan hanya karena pribadi tapi juga karena keterlibatan begitu banyak orang. Satu poinnya misalkan soal 3 undang-undang tadi itu, 3 rancangan undang-undang yang kemudian pada akhir tahun 2023 lalu sudah masuk itu kita dorong masuk prolegnas dan sekarang sedang berproses untuk bisa kita targetkan di 2024 ini bisa bisa kita eksekusi menjadi sebuah undang-undang. Nah, kemudian yang kedua saya bicara konteks pengawasan karena ini yang paling banyak kita kerjakan. Saya kebetulan di Komite 3 itu membidangi urusannya haji dan umroh misalkan. Setiap tahun itu kita evaluasi. Dari mulai ongkos naik haji, layanan pemerintah Saudi maupun pemerintah kita dari mulai pemberangkatan, kemudian ketika di Tanah Suci sampai dengan pulang. Setiap tahun kita selalu memberikan catatan dan evaluasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, agar memperbaiki layanan haji, baik dari mulai berangkat sampai di sana. Dan saya merasakan bahwa kalau setiap jemaah yang kemudian berangkat haji itu selalu saja memang pasti akan punya pandangan-pandangan bagaimana layanan yang diberikan, apakah sudah puas atau tidak. Mereka punya experience sendiri ya, mereka punya experience. Tapi rata-rata semakin ke belakang, apa yang kita rekomendasikan dalam bentuk temuan di lapangan kepada pemerintah, dieksekusi pemerintah, dan itu membuat kita bahagia. Contoh misalkan dahulu kita bilang tolonglah kalau nyiapkan sausnya saus dari kita saja. Jangan saus Arab. Jangan saus dari Arab gitu. Karena lidah kita ini
nggak cocok nggak dengan cocok mereka. dengan mereka gitu. Itu saya ingat ketika haji tahun 2017 atau 2018 saya mengawas. Itu padahal remeh-temeh, Remeh-temeh. tapi mungkin bisa berakibat pada kesehatan, Bang, Benar. ya. Kemudian tahun berikutnya waktu kita rapat lagi dengan Kementerian Kementerian Agama, mereka sampaikan bahwa usul yang kemarin sudah kita eksekusi. Jadi mulai tahun ini misalkan dari mulai menu makanan itu kita undang juru masak dari Indonesia. Kemudian saus atau sambal, cabai Bumbu segala macam bumbu, itu sudah lekat di Indonesia. kita bawa dari Indonesia. Udah. Walaupun misalkan tetap ada perpaduan, ya, tetap ada perpaduan. Tapi artinya bahwa beberapa usul dan rekomendasi yang kita perjuangkan untuk kepentingan jamaah haji kita itu oleh pemerintah direspon. Dan jujur saja saya bahagia dan senang. Ya. Kenapa? Karena yang saya ketika datang ketemu jamaah mereka ngadu ke saya, Bahkan keluhan saus aja saus itu, saja Bang, ya, kita mungkin ya. kita respon Ya, gitu lah tapi maksudnya kan. saya bisa bayangkan bagaimana kemudian kalau nggak masuk saus itu di Waduh. perut, diare kawan ya kan. Benar. Hilang cerita ibadah haji. Ya kalau kita keluar, Kang, yang terbayangkan tanah kelahiran. Ya. Udah, mau macam mana pun enaknya menu makanan di luar sana, Di kampung lah paling di enak. kampung juga lah yang paling enak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami di Komite 3 ini kan alhamdulillah 2023 yang lalu mitra kita di Kementerian Pendidikan, Pak Menteri, itu memberikan alokasi kepada para anggota DPD di Komite 3 termasuk komitenya saya untuk diberikan kewenangan menentukan sejumlah orang yang layak mendapatkan bantuan beasiswa KIP dan bantuan beasiswa PIP bagi pelajar. Alhamdulillah saya mendapatkan sekitar 1000-an untuk anak SD, SMP, SMA yang kemudian saya eksekusi dengan mendata anak-anak kita bisa mendapatkan itu yang layak. Alhamdulillah mereka tentu bahagia. SMA itu dapatnya sekitar 1 juta, yang SMP itu sekitar 750 ya, yang SD itu sekitar 450.000. 1.000 orang 1.000 orang. per anggota DPD. Iya, per anggota DPD. Kemudian yang KIP untuk mahasiswa saya alhamdulillah kebagian 50 orang. Yang 50 orang itu saya distribusikan. Saya nggak tahu siapa orangnya, dan yang pasti bahwa saya menyerahkan sepenuhnya kepada pertama kampus untuk ikut menentukan siapa yang masuk Menseleksi kampus ya, Bang? ya. Karena mereka yang paling tahu kan riwayat siapa yang akan mengusulkan ini, dibantu dengan teman-teman di staf saya. Dan saya bahagia karena saya nggak tahu siapa yang saya bantu. Bahagia ternyata kita bisa membantu orang yang nggak kita kenal gitu. Kenapa bahagia? Karena ketika saya datang ke Gunung Sitoli kemarin, ada bapak-bapak datang dari Nias Utara, hanya kepengen ketemu saya, mau mengucapkan terima kasih aja. Karena anaknya dapat Karena beasiswa. anaknya dapat beasiswa. Pak Ade, terima kasih banyak katanya. Saya belum pernah ke Medan, tapi kemudian anak saya dapat beasiswa, sekarang kuliahnya di Universitas Al-Wasliyah Medan. Dia kos di sana. Saya terima kasih katanya gitu. Oh, anak bapak ternyata, saya bilang. Saya nggak tahu kalau itu anak bapak, saya bilang. Tapi saya senang. Artinya KIP itu kan dia bisa kuliah 4 tahun. Nggak perlu mikir biaya lagi untuk kuliah. Bahkan uang jajannya setiap bulan itu difasilitasi, dapat dari sisa uang KIP-nya itu. Dan itu kebahagiaan menurut saya. Sebelumnya memang tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah kebagian ini anggota DPD. Tapi Pak Menteri Pendidikan kemarin kita rapat kerja dengan beliau. Kemudian teman-teman di Komite 3 mendesak, mendorong supaya kasih dong kepada kita kewenangan untuk ikut membantu masyarakat di daerah kita. Dan itu saya kira membuat masyarakat kita merasa sangat bahagia ya. Kemudian Artinya ada peran langsung yang mereka rasakan ada dari peran, anggota betul. Ada anggota DPD yang merekomendasikan anaknya dapat beasiswa, dapat gitu. Tapi saya bilang bahwa ini bukan uang saya. Ini uang negara yang kebetulan saja saya diberikan kewenangan untuk ikut menentukan siapa yang mau saya penerima. kasih. Udah Ya. itu aja. Tapi selalu saya ingatkan sama teman-teman di kampus dan para kepala-kepala sekolah, jangan sekali-kali kalian potong apa yang menjadi haknya anak-anak. Nah. Jangan sekali-kali. Saya nggak ikhlas, saya bilang. Saya dan teman-teman di Komite 3 memperjuangkan itu bukan untuk kami-kami, untuk anak-anak kita. Karena jangan ada kalian potong-potong. Kalau saya temukan itu, saya akan bikin tindakan dengan cara saya. Saya bilang begitu. Ya. Kemudian juga, alhamdulillah ya, beberapa ruas jalan yang misalkan kita ketemu di dalam kunjungan-kunjungan ada aspirasi yang masuk ke saya. Saya berbuat
membuat surat ke lembaga terkait, mohon diberikan atensi untuk perbaikan jalan di wilayah A, B, C, D gitu. Udah. Nanti tiba-tiba ada saja yang menghubungi, ketua yang kemarin diusulkan untuk perbaikan Sudah jalan diperbaiki. sudah, alhamdulillah gitu. Saya berusaha saja untuk apa istilahnya ya, mencari format sesuai dengan yang bisa saya lakukan agar pembangunan itu bisa dirasakan. Karena kalau kewenangan sebenarnya secara khusus nggak ada hak saya memerintahkan pemerintah untuk bangun jalan itu. Ya. Tapi saya berusaha memodifikasi peran saja. Sepanjang tidak melanggar aturan, saya menemukan sesuatu yang layak untuk saya perjuangkan. Rasanya apa salahnya bersurat? Apa salahnya saya Bang? bersurat? Ya. Ternyata surat saya itu direspon oleh pemerintah. Dan kemudian mereka berkomunikasi dengan saya, menyampaikan bahwa usul kemarin Pak Didi kita eksekusi. Saya juga punya yang kelima misalkan. Saya pernah tahun 2018 ya, datanglah guru-guru kepada saya. Karena mereka tidak masuk dan belum masuk dalam apa istilahnya guru impasing, guru yang menerima penyetaraan jabatan dan pangkat yang non ASN. Ya. Kalau yang ASN nggak saya masalahkan, yang non ASN datang ke saya. Pak Didi mohon bantu saya, kami juga ingin ada penyetaraan pangkat dan golongan agar kesejahteraan kami bisa lebih baik ke depan. Saya kumpulkan dokumennya, saya bawa ke Jakarta, kemudian saya mohon bantuan kepada pemerintah di Jakarta. Tolong daftar nama-nama ini segera diberikan kepastian kepada mereka untuk hak-haknya sebagai guru sebagaimana yang didapatkan oleh guru-guru negeri bisa diperjuangkan. Benar bahwa saya tidak berhasil memperjuangkan 100%. Tapi beberapa yang kemudian sebahagian besar yang kita usulkan itu alhamdulillah terselesaikan, diproses dan akhirnya mereka ber-WA sama saya, Pak Ketua, Ustaz. Dan harusnya itu memang hak mereka kan? Memang hak mereka. Cuma secara regulasi juga ada. benar, harusnya mereka dapat hak, harus Karena mereka lewat saya. nggak punya jembatan saja, Bang. Mungkin Benar, ya. bisa jadi begitu. Tidak punya jembatan untuk menyuarakan apa aspirasi mereka. Apa yang harusnya menjadi hak mereka. Nah. Saya sambungkanlah itu dan kemudian berproses dan akhirnya mereka mendapatkan haknya. Kemudian juga periode yang lalu ada satu desa di daerah Asahan yang ke-6 ini, sebelum yang ke-7. Belum masuk listrik. Sekitar 2018 atau 2017 ya. Udah. Belum masuk listrik. Belum masuk listrik. Masih ada di Sumatera Utara ini yang belum teraliri listrik ya. Ya. Jadi kemudian mereka datang ke saya, waktu itu saya kunjungan ke Asahan. Mereka datang ke saya, warga desanya ketemu dengan saya. Pak Didi, kami belum masuk listrik. Wilayah kami itu perkampungan di wilayah perkebunan. Secara jiwa, Jumlahnya sih nggak terlalu banyak, tapi itu kampung ya. Menurut saya sih bukan soal jumlah orangnya atau ininya enggak. ya. Mereka kan warga negara ini juga. Ya. Masa yang lain dapat listrik mereka enggak gitu. Ya, Alasannya betul. waktu itu Ya. katanya ini Kabel masuk wilayah perkebunan. Uh-huh. Jadi tiang-tiang yang mau dipasang itu akan mengganggu nanti tanam-tanaman perkebunan dan itu harus mendapatkan izin dari perkebunan. Lah, saya sederhana saja. Yang ngurusin negara ini kan namanya birokrasi. Uh-huh. Dia kan nggak berdiri sendiri. Dia kan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan ini ada wilayah perkebunan yang nggak bisa ditanami pancang tiang listrik, kan tinggal bicara antara PLN dengan kebon. Kongko lah mereka. Kita setuju lah ini ya, kan jeruk sama jeruk ini. Toh nanti itu bisa pekerja kebun di situ. Ya, kan bisa semua gitu kan. Masa alasannya hanya karena ini wilayah perkebunan, Pak, biayanya mahal. Loh kok biayanya mahal sih? Nggak boleh dong menghitung biaya mahal untuk kebutuhan rakyat. Ya kan? Tetap harus dipasang. Ya apa mau dipindahkan orangnya dari dalam desa itu? Oh kalian nggak cocok di sini nih, udah kalian cari pindah ke kota aja lah supaya dapat listrik semuanya gitu. Ya. Nggak mungkin kita keluarkan rakyat yang sudah menjadi habitnya di situ, kita paksa mereka out Dia dari situ. sudah hidup beranak pinak di situ. Nggak mungkin dong. Ini kalau saya bukan bicara soal jumlah, enggak. Saya cuma bicara soal keadilan pembangunan. Ya. Loh. Kok dia nggak kebagian listrik, kita bisa kebagian listrik itu. Alhamdulillah, ya butuh waktu lah memang. Akhirnya saya dapat informasi dipasanglah listrik ke sana dan alhamdulillah sekarang sudah teraliri listrik lah sudah. Walaupun setelah teraliri listrik saya juga belum ke sana lagi nih. Entah kapan cari waktu. Yang terakhir saya jujur saja, yang ketujuh ini. Tadi kan Kang Iin mintanya 7 tadi. 7. Ya, saya minta saya sampaikan yang ketujuh ini. Saya ini kan selain anggota DPD hari ini jadi ketua Alwasliya. Saya tahu bahwa saya ini wakil pemerintah daerah di pusat. Tapi sebagai ketua Alwasliya, saya kan juga bermitra dengan pemerintah provinsi di Sumatera Utara. Ya.
hal-hal yang tidak bisa saya akses ke pemerintah pusat, saya membuka aksesnya dengan pemerintah provinsi. Selain APBN kan ada APBD. Ya. APBD provinsi itu kan haknya masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara ini kan ada alwasliyah di dalamnya, ada warga saya, ada anggota saya di situ yang jumlahnya jutaan, ada madrasah-madrasah saya yang banyak. Saya konsolidasikanlah itu dengan pemerintah provinsi, dengan teman-teman di legislatif, di DPRD provinsi, dengan jabatan saya sebagai ketua Alwasliyah, dan mungkin mereka melihat bahwa saya juga anggota DPD. Akhirnya saya mesti nyatakan saya berterima kasih kepada pemerintah provinsi. Komunikasi yang saya bangun itu bisa membuka akses sekolah madrasah saya mendapatkan bantuan hibah pemerintah provinsi setiap tahun hari ini. Tentu nilainya variatif setiap tahun. Tapi dari 600 sekolah yang hari ini ada di bawah lingkup nama besar organisasi Alwasliyah itu 600. Iya, sekolah. 619, Bang. 619 Iya. Sumatera Utara. Se-Sumatera Utara. Ya pelan-pelan lah ya, Kang ya. Sekarang tahun ini bisa dapat 80. Itu berapa jumlah siswa kita, Bang? Sekarang ini yang pasti gini, kalau yang tamat tahun kemarin itu jumlahnya sekitar 17.000. Tahun 2023 ya sekitar 17.000 yang tamat. Jadi kalau 17.000 satu level berarti ya kira-kira berapa lah itu ya? Sekian ratus ribu lah ya jumlah murid kita secara keseluruhan ya. Yang hari ini belajar di madrasah dan sekolahnya Alwasliyah. Saya nggak pegang datanya sampai ke tingkat bawah memang karena kami di Alwasliyah itu saya ketua wilayah secara regulasi hanya mengurusi urusan SLTA sederajat. Oke. Nah, yang SMP sama SD Kabupaten urusannya kota kabupaten lah kota. gitu. Kemudian yang sekolah MDTA itu ada lagi yang ngurus. Kemudian RATK itu ada Muslimat Alwasliyah yang ngurus. Tapi saya kira dengan jumlah yang begitu banyak, saya berterima kasih. Komunikasi dan hubungan baik yang selama hari ini terbina antara Alwasliyah dengan pemerintah provinsi, dibantu dengan teman-teman di lembaga DPRD provinsi, membuat saya merasa bahwa posisi saya sebagai anggota DPD itu ternyata bisa bermanfaat bagi Alwasliyah. Sekurang-kurangnya itulah 7 hal yang saya kira pada periode 5 tahun terakhir ini saya lakukan secara maksimal, dan PR berikutnya memang masih banyak ini, Kang. Tapi sekurang-kurangnya bahwa apa yang menjadi kewenangan saya kerjakan, apa yang menjadi tugas saya laksanakan, tentu saya juga mesti jujur bahwa banyak hal yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan orang yang memilih kita selama hari ini. Contoh sederhana misalkan, selalu saja ada pertanyaan, Pak Deddy belum pernah datang ke tempat kami. Ya. Kok nggak pernah datang? Dulu kami pilih. Karena masyarakat tuh merasa Iya, terhormat ketika kaki orang yang dia datang ke situ datang gitu. ke situ. Saya selalu mohon maaf ke masyarakat kalau misalkan saya belum sempat hadir ke tempat mereka. Sumatera Utara ini begitu luas. Bahkan tadi malam saya ngisi acara Isra Mi'raj di desa, salah satu desa di Batubara, namanya Desa Karangbaru. Desa Karangbaru. Nggak terlalu jauh dari jalan lintas, cuma 15 menit aja masuk ke dalam. Saya belum pernah datang ke situ. Baru tadi malam saya datang ke sana. Padahal pemilu yang lalu suara saya banyak di sana. Iya, saya datang ke sana, mereka senang, mereka bahagia. Saya bilang ya, itulah keterbatasan sebagai anggota DPD yang wilayah kerjanya satu provinsi. Saya nggak mampu menjangkau secara fisik secara keseluruhan. Tapi memang ya, saya kira pelan-pelan mana yang memungkinkan untuk kita kunjungi, kita kunjungi. Tapi paling tidak Bang, dengan program-program yang kemudian memihak kepada masyarakat, artinya orang yang memilih Abang kan juga terimbas dengan program-program secara nasional itu. Tadi 7, tapi mestinya harus ada yang paling berkesan Bang dari antara 7 itu. Dari 5 tahun Abang menjabat, apa yang paling berkesan bagi Abang sebagai anggota DPD? Saya terharu betul soal listrik tadi itu sebetulnya. Satu desa yang selama hari ini belum pernah. Dan mereka listrik. Itu sudah bermukim di situ puluhan tahun gitu. Jadi kesannya begini. Saya ketika mereka datang ke saya, kaget saya. Saya pikir cuma kampung saya, udah yang di daerah terpencil sana, yang nggak kebagian listrik. Ini ada loh daerah di Kabupaten Asahan yang aksesnya dari Medan. Itu hanya sekitar 200 km, udah, tapi nggak ada listriknya. Itu betul-betul membuat saya waktu itu, ada ya di provinsi. Sudah lama kita merdeka ya. Merdeka sekian gitu loh.
Udah begitu kemudian saya mendapatkan kabar listriknya terpasang. Ya Allah, itu saya senang sekali, saya serius. Itu senang kali saya. Kemudian yang kedua yang membuat saya haru juga, yang ada bapak yang dari Nias Utara kemarin yang saya datang ke Nias terakhir. Anaknya dapat beasiswa itu ya? Iya, saya nggak tahu siapa anaknya. Orang yang mana pula urusan saya menentukan siapa orangnya gitu. Masa saya cuma tugasnya nyalurkan, saya juga harus ikut mengintervensi siapa-siapa. Kecuali misalkan ada yang minta tolong ke saya. Ya teman-teman misalkan yang dalam kategori layak dan pantas Ya. untuk mendapatkan, Tentu kita akan selektif juga ya Bang, jangan sampai kemudian yang tidak berhak tepat sasaran menerima. kan. Benar, saya Ya. setuju. Apalagi kan ada surat keterangan misalkan tidak mampu dan Tidak miskin. mampu, miskin. Saya kalau kawan-kawan yang datang ke saya, Dad, bantulah aku beasiswa, Dad. Kau mau jadi orang miskin? Gue bilang langsung, Bang. Nggak gitu-gitu kali lah, ketua katanya gitu. Ya, Tapi ini kan soal mental juga kan Bang, artinya bahwa hari ini ya banyak bantuan yang dicairkan pemerintah, tapi apakah bantuan-bantuan sosial itu tepat sasaran? iya, benar. Kadang-kadang kita juga nggak tahu Bang. Terlebih ketika misalnya tadi anggota DPD itu mendapat kepercayaan untuk menyalurkan 1.000, kan bisa saja itu kemudian Betul. untuk keluarga, sanak keluarga, teman-teman dekat. Ya secara administratif tentu ukurannya kita kan gitu ya. Ada surat, ada KK-nya, KTP-nya, surat keterangan tidak mampu. Tapi yang lebih gampang gitu ya. Iya, kayak itu administratif kan. Ya, maksudnya yang lebih gampang menolaknya kayak Abang tadi bilang ya. Ya, Ya. mau miskin gitu. Saya bilang gitu. Kau mau betul-betul jadi miskin nggak? Nggak gitu-gitu kali lah ketua katanya. Tapi ya awak kan berharap juga. Awak dengar orang lain dapat, awak nggak dapat katanya. Ya nggak apa-apa, kalau kau mau dapat nggak ada masalah. Besok pergi kantor lurah, urus surat miskin. Udah nggak jadilah ketua katanya gitu kan. Ya artinya ternyata kita juga nggak disiap juga kalau kemudian jadi orang miskin kan. Ya sudah. Ya itu dia yang di Nias Utara kemarin. Bapak itu keluar dari kampungnya, ketemu dengan saya di kota Gunung Sitoli, naik sepeda motor. Waduh, itu memang daerah pelosok katanya. Ya, saya senang dia datang ketemu saya dan terima kasih. Anaknya sudah dapat bantuan. Saya bilang bahwa ini bukan uang saya, ini uang negara. Ya, tapi kan karena bapak juga katanya. Ya, kalau begitu ya sudah. Pokoknya sampaikan ke anaknya belajar yang serius, jangan sampai tidak tamat. Ya, cuma itu aja pesan saya ke beliau gitu. Dan itu nggak saya rekayasa sama sekali memang. Saya juga nggak tahu dia mau datang. Dia mau jumpa ya. Bang? Dia mau jumpa. Memang ada teman saya di sana yang menjadi penghubungnya. Saya tahunya juga begitu sampai di sana dikabari ketua nanti ada yang mau ketemu yang kemarin ketua kasih yang mana itu saya nggak tahu orangnya gimana saya bilang. Ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya hal-hal yang kecil-kecil begini menurut saya memberikan kesan yang luar biasa menurut saya. Dan itu rasanya dampaknya bukan hanya bagi Abang, bagi orang yang menerima bantuan itu. Bayangin dia pendidikannya bisa tercapai, mungkin itu adalah langkah dia untuk menuju ke masa depan yang lebih baik kan begitu Bang. Karena saya senang dulu kan saya nggak pernah dapat beasiswa gitu. Jadi saya tahu persis bagaimana orang sekolah itu berat. Jadi ketika orang mendapatkan sesuatu untuk bisa sekolah itu kan pasti bahagia sekali gitu. Saya membawa ke masa lalu saya saja kan. Saya bandingkan dengan saya gitu. Dulu kalau dapat beasiswa dari Basnas gitu kan. Senangnya luar biasa kan. Gitu. Begitu juga lah saya kira orang tua yang mendapatkan anaknya bisa dapat beasiswa juga pasti senang luar biasa gitu. ya Bang. Saya kira itu beberapa lah diantaranya. Bang Ded, DPD ini kan cenderung independen dia Bang. Iya. Tidak kemudian berafiliasi kepada partai politik. Tapi belakangan banyak suara-suara yang kemudian itu titipan partai ini titipan. Kalau Abang sendiri melihat bagaimana Bang? Pertama, menjadi calon anggota DPD syaratnya udah ada. Ada PKPU yang mengatur. Memang ada perbedaan aturan hari ini dengan aturan pertama dulu ketika tahun 2004 pertama kali DPD ikut dalam pemilu. Waktu itu ada syarat bahwa calon anggota DPD itu tidak boleh aktif di partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu dulu. Tapi kemudian dinamikanya berkembang sampai ke sekarang saya melihat tidak lagi ada aturan itu. Yang penting calon ini memenuhi ketentuan PKPU yang ada, dia beriman, warga negara Indonesia, kemudian memenuhi syarat dukungan minimal KTP. Kalaupun dia pernah menjadi anggota partai politik tapi saat mendaftar dia sudah
bukan lagi anggota Partai partai politik. politik gitu. Artinya memang tidak ada lagi batasan yang sangat tegas melarang orang dalam kurun waktu tertentu tidak menjadi anggota partai politik. Saya kalau secara pribadi menangkap aturan ini, ya sudah, karena ini sudah menjadi sebuah aturan, saya nggak boleh juga melarang orang untuk atau kemudian tidak setuju orang yang berasal dari partai politik ikut mencalon. Kenapa? Oke. Karena dia memenuhi ketentuan Karena itu. regulasinya sudah ditentukan. Sudah gitu ya. ditentukan. Tapi kalau pakai perspektif yang pribadi saya, misalkan, saya lebih cenderung inginnya kembali ke 2004 yang lalu gitu. Jadi benar-benar calon anggota DPD ini adalah mereka-mereka yang independen, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, Tidak bersentuhan dengan kepentingan gitu. tidak bersentuhan dengan kepentingan partai politik manapun. Kenapa? Karena memang kan ini Ya karena nanti apa ya namanya Bang ya? Mungkin ketika di daerah tadi Abang menyurati, mungkin kalau sesama partai nggak segan pula ini. iya, Kawan di partai misalnya begitu benar. kan. Konflik of interestnya lebih kecil mungkin. Bisa jadi iya. Artinya kalau untuk kita yang tidak, yang non partisan, saya kira sama sekali kita nggak akan ada konflik of interest dengan partai politik manapun. Saya misalkan yang hari ini tidak berafiliasi ke partai politik manapun, saya leluasa saja untuk berinteraksi dengan siapapun. Tapi memang ya idealnya menurut saya, karena memang semangat awalnya DPD ini adalah semangat awal independensi. Mereka-mereka yang tidak berafiliasi, tidak terlibat dengan partai politik lah yang kemudian diakomodir sebagai calon DPD. Semangat itu juga lah yang seharusnya memang sampai hari ini harus dipelihara dan dijaga gitu. Sehingga tegas dan jelas perbedaan antara calon legislatif yang berangkat dari partai politik dan dari non partai politik. Nggak bisa dihindari memang kesan yang seperti Kang sampaikan tadi itu, bahwa sepertinya ada upaya partai politik juga untuk Masuk mendorong ke situ. kader-kadernya Ya. masuk ke situ. Secara aturannya boleh, sah, nggak ada yang bisa melarang itu semua, karena memang aturannya membolehkan gitu. Tapi semangat awalnya menurut saya ini yang terkoreksi jadinya kan. Nah, yang tadinya semangat yang minimal 5 tahun sudah tidak Aktif di aktif partai di partai politik. politik itu kan semangatnya untuk menetralisir kepentingan-kepentingan gitu kan. Dan itu sekarang nggak ada lagi. Ya. Oke. Saya kira memang ya ke depan kalaupun akan ada evaluasi atau perubahan terhadap rancangan undang-undang pemilu kita terkait dengan kepesertaan calon perseorangan, kalau saya boleh mengusul nanti, saya kepengen mengusulnya dikembalikan lagi Seperti di awal. seperti yang di awal untuk konteks calonnya. Tapi untuk konteks-konteks yang lain saya kira silakan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalkan soal jumlah dukungan KTP ya. misalkan ketika saat pencalonan, kan ini fluktuatif. Karena pertambahan jumlah penduduk kan, Bang. itu akan Ya, betul. menyesuaikan, beradaptasi Betul, dia begitu. Tapi kalau untuk konteks yang itu saya kira saya kok lebih sepandangan bahwa ini harus kembali kepada titik semangat reformasi menghadirkan DPD ini sebagai lembaga independen. Dari orang-orang independen maksud saya. Karena akan muncul orang-orang mungkin dari berbagai perspektif di situ, Bang. Dia bisa dari kalangan pendidikan, bisa dari kalangan NGO misalnya kan. Iya. Lingkungan misalnya, dia lebih berdiri sendiri gitu ya, Bang. Iya, dan saya merasakan betul memang 9 tahun jadi anggota DPD, tidak berafiliasi dengan partai politik, saya bisa diterima oleh semua teman-teman partai politik. Saya juga leluasa berinteraksi, membuka akses dengan semua teman-teman tanpa mereka melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang saya bonceng gitu, enggak ada. Ya meskipun saya harus akui secara jujur, kadang-kadang itu juga ada lemahnya gitu. Lobby-lobby kita juga mesti lebih ekstra Lebih gitu ya, Bang. ekstra gitu, karena mereka melihat bahwa ini kan personality saja ini Ya, gitu. Tidak ada gerbong partai politik di belakangnya yang kemudian membawanya gitu kan. Tapi ada plus minus lah gitu. Tapi semangatnya itu yang menurut saya Idealnya itulah kembali ya, Kembali. Bang, ya, pada Ya. aturan itu. gitu Kang. Tribuners, kalau bincang sama Bang Deddy nih nggak cukup sejam memang. Bang Deddy, 4 hari lagi berarti ya, Bang? 4 hari lagi. 4 hari lagi Insya Allah. masyarakat kita akan menentukan pilihan. Ya. Menentukan pilihan siapa presidennya, siapa anggota legislatif, mau DPRD provinsi, DPR RI dan DPD RI. Ya. Mereka punya hak penuh untuk itu. Mungkin Bang Ded punya, sebagai pendidik, Bang Ded sebagai politisi juga
mungkin Bang Ded punya saran kepada masyarakat kita agar 10 menit lah paling lama ya Bang kita di TPS itu, tapi bisa maksimal menentukan arah perjuangan bangsa, arah nasib bangsa ini paling tidak 5 tahun ke depan Bang Ded. Ya, 4 hari ini saya ingin menghimbau lah semua warga masyarakat Sumatera Utara secara khusus, mari kenali dan pelajari secara benar calon-calon yang kemudian akan kita pilih. Kita harus meyakini bahwa pilihan kita itu adalah pilihan terbaik, karena suara kita itu akan kita serahkan kepadanya untuk menjalankan urusan-urusan negara ini. Saya kira 4 hari masih cukup untuk kita kemudian membolak-balik siapa orang-orang terbaik, tapi tentu sebagai sebagai wakilnya masyarakat Sumatera Utara, saya tidak akan berusaha untuk mengajak Bapak Ibu semua memaksakan pilihan sebagaimana pilihan saya, karena demokrasi itu sesungguhnya adalah perbedaan kita semua yang kita hormati dan saling menghargai. Silahkan tentukan pilihan terbaiknya, tapi pelajari rekam jejak dari semua calon-calon yang akan kita pilih. Tentu nggak susah sih hari ini. Kita kan bisa melihat mereka portofolionya, rekam jejaknya, kerja-kerjanya, baik kerja-kerjanya di masyarakat, bagi yang mereka barangkali belum pernah menjadi anggota legislatif, bagaimana kemudian perilakunya dalam keseharian di masyarakat, atau mereka-mereka yang sudah terpilih barangkali bagaimana kinerja yang dilakukan selama periode berjalan itu. Kalau kemudian kita merasa bahwa dia cukup bisa merepresentasikan kepentingan dan keinginan kita dan masih layak untuk meneruskannya, kita serahkan kepada dia. Atau kalau kemudian kita punya gambaran, oh ini ada sosok baru yang kemudian kita bisa harapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang sebelumnya, kenapa tidak gitu. Tapi yang pasti bahwa saya ingin ngajak tanggal 14 kita semua datang ke TPS. Itu dulu. Gunakan hak suara kita, berikan yang terbaik dari apa yang kita punya dari satu suara itu kepada calon-calon yang kita yakini mereka bisa membawa amanah kita. Jangan lupa untuk setelah memberi suara, saya kira serahkan saja sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa. Biar nanti yang mengatur siapa yang punya kekuasaan ini, biar dia saja gitu. Tapi kita itu punya ikhtiar, punya usaha untuk menentukan orang yang terbaik. Kalau pakai perspektif agama, karena kebetulan saya ini Ustaz, sekurang-kurangnya ya ada 4 lah ya syarat pemimpin yang akan kita pilih. Pertama, orang yang siddiq, orang yang jujur. Carilah, tentu susah ketua, susah ustadz mencari orang yang jujur. Ya kita carilah, masa kita malas sih. Orang kita mau milih pemimpin ya agak aktif dikit lah kita nyari portofolio orangnya, bagaimana kejujurannya. Yang kedua, kita cari orang yang amanah, yang selama hari ini kalau diberikan tugas, tanggung jawab kepadanya bisa dia kerjakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, carilah yang fatonah. Fatonah itu orang yang cerdas, punya ilmu, punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan. Jangan cari mereka yang ilmunya nggak cukup, kemudian nggak punya kapasitas untuk bisa kita serahkan urusan-urusan negara ini gitu kan. Kemudian yang ketiga, mereka mesti orang-orang yang tabligh, kalau dalam bahasa agama itu artinya mereka berani menyampaikan gitu. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang melanggar, tidak benar, salah, mereka adalah orang-orang terdepan yang berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang keliru dan salah. Jadi kalau dalam bahasa saya yang selalu saya sampaikan itu, mereka yang berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Itulah tugas anggota parlemen sesungguhnya kalau kita ingin memilih anggota parlemen. Ya, karena syarat 4 ini menurut saya menjadi cukup syarat minimal lah untuk kita bisa mengukur orang-orang yang kita yakini bisa untuk membawa suara kita, memperbaiki kehidupan bangsa, negara, dan daerah kita terutama. Saya kira itu, Kang. Baik, Bang Deddy. Siap. 1 jam ini terlalu singkat. Nanti Kang Iin undang saya lagi setelah pemilu. Kita undang lagi setelah pemilu. Setelah pemilu, insya Allah. Tribuner, sebelum menutup Jumpa Tengah edisi hari ini, saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini lewat 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, lalu ada tribunmedan.com yang informasinya kita update setiap detik, mau informasi tentang Medan, Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Demikian Jumpa Tengah saya dengan Bang Deddy Iskandar Batubara, anggota DPD RI sekaligus Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara.
Bang Deddy terima kasih. Sama-sama, Mudah-mudahan Kang. tetap semangat melayani Amin. masyarakat dan diberikan Insyaallah. yang terbaik oleh Allah. Amin. Tribuners, terima kasih sudah menyimak Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita berjumpa di Jumpa Tengah berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa salurkan hak suara kita di tanggal 14 nanti, tepat di hari Valentine katanya, hari kasih sayang katanya Bang. Mudah-mudahan dengan kasih sayang itu kita bisa memilih pemimpin kita yang minimal ada 4 karakter yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy. Terima kasih sudah menyimak. Berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.